Dakwaannya dikembalikan kan seperti itu. Bahasa awamnya apa batal demi hukum? Saya mau nanya ke Bu Tifa, kalau seandainya Pak Jokowi Mulus terima, aja. Pak Tifa sementara merasa menang gitu. Enggak, kembali lagi Prof, kita sama-sama intelektual publik ilmuwan ya. Jadi terminologi yang paling pas untuk kita itu benar dan salah. Jadi yang saya bela itu bukan saya membela kemenangan saya berjuang kemenangan saya minta kepada advokat saya, ayo saya buat, enggak. Kita ini berjuang 450 hari untuk menegakkan kebenaran. Jadi banyak perdebatan dan pertanyaan muncul kalau sekilas kita melihat cuplikan tadi. Apakah Tifa sudah bebas? Apakah Tifa menang mutlak atas putusan setelah kemarin? Bagaimana tanggapan pihak Pak Jokowi? Sifat memaksakan keadaan dan menyimpulkan sesuatu terlalu dini mungkin sudah menjadi DNA dari Tifa ini. Layaknya dia menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kali ini lagi dan lagi dia sampaikan dengan keadaan bahwa kasusnya sudah dimenangkan. Dan oleh karena itu, case close ataupun kasus ditutup. Tapi tunggu dulu ya Tifa, sabar dulu. Kita simak dulu perspektif lain baik dari pihak Pak Jokowi atau dari ahli hukum soal case ini. Kita simak bersama. Jadi saya tuh pengen tahu sebenarnya Bang Prof ya, Pak Jokowi ini terima atau enggak nih saya menang, gitu kan, menarik ini kan, kita pengen tahu kan, ayo coba. Iya pasti Pak Jokowi menginginkan kepastian hukum atas aduannya. Kan sudah pasti itu batal demi hukum udah. Tadi, Lalu makanya, apa lagi yang ditunggu? Makanya beliau tentu kan dari awal kan patuh hukum ya. Pak Jokowi diadukan pun di Polda di Mabes Polri pun beliau datang. Mengenai aduannya pun ya tentu menyerahkan kepada sepenuhnya hukum acara, menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa. Jadi saya pikir kalau ditanya diterima tidak, ya tentu Pak Jokowi menginginkan adanya kepastian hukum. Loh kan sudah jelas kemarin sudah ketok palu kan, kepastian hukumnya adalah kasus ini batal demi tapi hukum. kan tidak kan berhenti, Bu Tifa, tidak Ya, dikatakan di dalam putusannya kan ini berhenti, enggak gitu. Jadi batal demi hukum itu artinya jadi apa itu? Tadi kan, apa artinya tuh batal demi hukum? Artinya dikembalikan. Batal nih dakwaan. Diberikan waktu untuk bukan batal dakwaan, batal demi hukum. Iya, batal demi hukum. Dakwaannya dikembalikan kan seperti itu. Bahasa awamnya apa batal demi hukum? Saya mau nanya ke Bu Tifa, kalau seandainya Pak Jokowi terima, Pak Tifa sementara merasa menang gitu. Enggak, kembali lagi Prof, kita sama-sama intelektual publik ilmuwan ya. Jadi terminologi yang paling pas untuk kita itu benar dan salah. Jadi yang saya bela itu bukan saya membela kemenangan saya berjuang kemenangan saya minta kepada advokat saya, ayo saya buat, enggak. Kita ini berjuang 450 hari untuk menegakkan kebenaran. Jadi premisnya adalah pada benar atau salah. Ini yang bagus sebenarnya. Apa menurut Bu Tifa kebenaran itu? Batal demi hukum, Ibu Maria, kalau tafsir Ibu Maria apa? Batal demi hukum. Batal demi hukum itu artinya surat dakwaan itu tidak pernah ada. Itu sepanjang saya mengajar hukum acara pidana itu dianggap tidak pernah ada. Dan kalaupun mau memperbaiki itu dengan nomor register yang baru. Kalau mau memperbaiki. Betul. Yang 206 itu kan adalah perlawanan. Itu loh. Dan itu juga diamini oleh pihak Pak Jokowi. Iya, tadi kita udah. Nah kan sangat gamblang penjelasan baik dari pihak Pak Jokowi dan juga ahli hukum tadi. Secara tegas kita bisa simpulkan bahwa case ini belum berakhir. Batal demi hukum pada putusan setelah dapat diartikan bahwa dakwaan gugur demi hukum. Ingat ya, dakwaannya gugur bukan berarti menghapus seluruh bagian dari case ini. Bisa saja JPU mengajukan gugatan baru dengan registrasi nomor yang berbeda. Ini terkonfirmasi bahwa masih ada sidang berikutnya. Besok ya, tanggal 6 Agustus tahun 2026. Begitu saya memahami maksud dari Prof Firman tadi dan ahli hukum tadi. Kalau soal Tifa yang klaim
kemenangan dan case close, ya itu terserah dia. Emang saya melihat ya itu gaya mereka, sering koar-koar, mereka lah yang paling benar, mereka lah yang paling ahli dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Dengar ya. Iya, jadi kan Saan kemarin hakimnya bilangnya pakai titik loh, bukan pakai koma. Batal demi hukum. Nah, titik. iya, tapi kan tidak Artinya dihentikan. sudah selesai. Kan coba cari deh, ada nggak kata-kata dihentikan? Nggak ada. Tidak diperiksa lebih lanjut. Perkara dari tidak dihentikan. diperiksa lebih lanjut. Tentu Tidak dong, ada. karena kalau Lebih dakwaan dihentikan. tentu, karena kalau dakwaannya dibatalkan demi hukum, berarti kan dakwaan Bikin tersebut dakwaan tidak baru, ada. kan gitu. Maka nanti ada penomoran baru. Sama seperti kayak dari Nah. P21 tahap 2. Kemudian jaksa membuat dakwaan baru. Seperti itu. Ini Nanti bukan menganggap enteng bahwa hanya sebatas revisi dakwaan, tidak ya, tapi kami melihat Konstruksi kembali Keseluruhan. antara Kalau kami fakta melihat hukum yang dengan di unsur highlight- pasalnya. yang di-highlight Kan sama alasannya soal tidak cermat kan kemarin ya, kan? yang di-highlight sama Iya. hakim kan hanya ada 2 rezim yang disatukan. Menurut hakim itu tidak bisa seperti itu, harus ada kepastian yang mana yang mau dipakai. Jadi saya sih melihatnya berdasarkan putusan. Tetapi yang paling penting adalah mengenai batal demi hukum itu ada pasal 75 tadi ayat 4 diberikan kesempatan untuk diperbaiki kan seperti itu. Jadi artinya itu yang kita lihat. Mengenai hal-hal lainnya ya boleh-boleh aja. Saran saya, jangan buang-buang energi dengan kelakuan mereka. Masih saja mempersoalkan semua hal dan sangat tekstualis kadangkala. Soal kalimat batal demi hukum, mereka menafsirkan bahwa itu sudah menandakan bahwa case close atau kasus ditutup. Dan mereka mengatakan mereka sudah menang. Ini kan konyol, yang memaksakan penafsiran tunggal padahal sudah jelas sanggahan dari para ahli juga kan. Dalam putusan dikatakan dakwaan batal demi hukum. Ingat ya, dakwaannya batal demi hukum sesuai penilaian hakim. Hakim tidak menyebutkan kasus dihentikan, akan tetapi justru sebaliknya. Dalam putusan hakim dikatakan bahwa JPU ataupun jaksa penuntut umum dapat melakukan perlawanan ataupun perbaikan sesuai dengan KUHP yang berlaku, dan jelas masih ada sidang berikutnya yaitu besok tanggal 6 Agustus tahun 2026. Ini sudah sangat jelas kan? Tapi ya lagi dan lagi mereka tetap ngeyel dan ngotot. Dengan ngototnya mereka ingin berhenti di sini. Justru saya bertanya-tanya tentang niat awal mereka yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahkan sudah mengatakan 99,9% tingkat keyakinan itu dan akan membuktikan kebenaran yang mereka yakini. Kalau mereka yakin, justru seharusnya mereka santai saja dan menginginkan agar perkara ini sampai ke pembuktian dong. Agar kemudian bisa terkonfirmasi kebenaran yang selalu mereka kumandangkan dan klaim itu. Karena tanpa pembuktian di persidangan maka kebenaran mereka tidak bernilai hukum sama sekali. Kok kenapa terkesan mereka takut masuk ke pokok perkara? Dalam hal ini sidang pembuktian ya. Oke, sahabat Klakson 98, kita lihat saja sidang utama di pengadilan, di pembuktian pokok perkaranya dimulai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.